Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi bersama Bunda di hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 6, subtema 1, dan sudah masuk di pembelajaran kedua. Sebelumnya, silakan teman-teman persiapkan terlebih dahulu buku tematik beserta alat tulisnya. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa mampu mengetahui tentang pengaruh kalor terhadap benda dengan baik. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menentukan struktur dan mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi dengan baik. Materi pelajaran hari ini yaitu pengaruh kalor terhadap benda dan ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Pengaruh kalor terhadap benda. Nah, teman-teman, di sini teman-teman ada yang masih ingat atau ada yang tahu apa itu kalor? Ya, kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu atau temperatur. Pengaruh kalor terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama, terhadap suhu benda. Yang kedua, terhadap wujud zat. Kalor benda. Cara untuk mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda, teman-teman dapat melakukannya dengan cara mengukur suhu benda tersebut menggunakan alat termometer. Jika suhu benda tersebut tinggi, maka kalor yang dikandung benda tersebut juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda tersebut rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh kalor dapat mengubah suhu benda, yaitu, nah teman-teman dapat perhatikan gambar contoh kalor yang dapat mengubah suhu suatu benda. Dari gambar di samping, terdapat penjelasan yaitu, air panas memiliki suhu yang sangat tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu yang sangat rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu yang baru. Nah, suhu yang baru ini atau suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Jadi, jika air dingin dicampur dengan air panas, maka suhunya akan berubah menjadi suhu air hangat. Perubahan wujud zat. Di sini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Pada saat benda mencair, diperlukan kalor dan pada kejadian ini tidak terjadi kenaikan suhu. Yang kedua yaitu ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya adalah es. Es merupakan wujud air dalam bentuk padat. Air dapat membeku jika mengalami penurunan suhu yang sangat tinggi atau yang sangat dingin.
Yang ketiga yaitu ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Penguapan terjadi apabila jika ada kenaikan suhu yang sangat besar. Selanjutnya, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Jadi, mengembun merupakan kebalikan dari menguap. Pada waktu gas mengembun, gas tersebut akan melepaskan kalor. Selanjutnya, yang kelima ada menyumblim. Menyumblim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Peristiwa menyumblim ini dapat terjadi apabila zat dapat menyerap energi dengan sangat cepat. Dan yang terakhir yaitu ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contoh dari mengkristal yaitu pembuatan garam. Nah, teman-teman sudah paham kan tentang pengaruh kalor terhadap benda? Semua yang teman-teman tahu tentang pengaruh kalor terhadap benda dapat teman-teman tuangkan atau ceritakan ke dalam teks eksplanasi. Di pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi, yaitu sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya berbagai peristiwa di lingkungan sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Dan di dalam teks eksplanasi terdapat ciri dan strukturnya. Yang pertama, ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu teks tersebut merupakan informasi faktual dan bersifat informatif atau berusaha tidak mempengaruhi pembacanya. Sedangkan untuk strukturnya yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu pernyataan umum, berisi tentang penjelasan umum, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua ada deretan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena yang dimaksud bisa terjadi atau tercipta. Dan yang terakhir, ada interpretasi atau opsional, berisi tentang teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Berikut ini ada contoh dari teks eksplanasi. Teman-teman bisa dilihat, di sini ada contoh teks eksplanasi berjudul suhu dan termometer. Dari contoh teks tersebut dapat kita simpulkan struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu untuk pernyataan umumnya terdapat pada bagian atau di paragraf pertama. Jadi, pada struktur ini, informasi yang disampaikan terkait dengan pernyataan umum yang sifatnya menjelaskan tentang suhu itu sendiri, seperti pengertian suhu maupun hal-hal yang ada hubungannya dengan suhu tersebut. Selanjutnya, pembahasan lebih detail tentang suhu akan dibahas pada paragraf berikutnya. Untuk bagian penjelas, terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Jadi, deretan penjelasan ini mendeskripsikan dan merincikan tentang penjelasan secara detail yang ada hubungannya dengan suhu, seperti alat, jenis, kegunaan, maupun sifatnya. Ini akan menambah pemahaman kita secara rinci terkait fenomena atau peristiwa yang sedang dibahas. Pembahasan ini bisa lebih dari satu paragraf. Lalu yang ketiga, bagian interpretasi atau opsional terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf keempat. Jadi bagian ini itu berisi tentang penguatan dalam bentuk kesimpulan terkait dengan suhu dan alat pengukur atau termometer. Baik teman-teman, terima kasih
Teman-teman sudah meluangkan waktunya dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.